alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Terima kasih kepada sahabat-sahabat peserta, santri, calon penerima beasiswa program beasiswa santri berprestasi dan calon peserta seleksi PBSB tahap 2. Di momen masih dalam rangka Hari Raya Idul Fitri, kami dari Kementerian Agama, khususnya pengelola program beasiswa santri berprestasi Kementerian Agama, mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kemudian untuk mempersingkat waktu, mohon izin kepada para masyayikh, kepada para kiai, pengasuh pondok pesantren, asatiz yang mungkin saat bersamaan ini juga mengikuti atau mendampingi santri-santrinya saat Zoom Technical Meeting Seleksi PBSB tahap 2. Mohon izin kami memandu acara ini. Sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama membaca suratul Fatihah. Semoga technical meeting seleksi PBSB tahap 2 ini berjalan dengan lancar, tanpa hambatan, tanpa kendala, baik itu dari kendala teknis jaringan maupun baterai laptop atau baterai handphonenya. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Untuk IAI Bunga Bangsa di sini singkatannya adalah Bangsa, strip nomor urutnya umpama 27 dan strip Muhammad Soleh. Seperti itu contohnya. Jadi singkatan kampus, strip nomor urutnya, strip nama santrinya. Karena ini akan mempermudah kami. Kami berharap sahabat-sahabat santri semua bisa membiasakan setiap kali masuk Zoom dalam agenda rangkaian PBSB ini menuliskan format namanya seperti itu. Jadi nama kampus, nomor urut, kemudian nama. Nah ini nanti kami akan mempermudah saat seleksi. Karena saat seleksi kan kita tidak tahu kondisinya, siapa yang masuk lebih dulu, bagaimana, apakah masuk secara bersamaan. Nah ini akan membingungkan admin atau membingungkan host ketika tidak ada penulisan nama sesuai format. Di sini saya contohkan nama-nama yang sudah masuk tapi belum sesuai format penulisan namanya. Komarudin, silakan Komarudin, Zoom atas nama Komarudin, silakan live Zoom, kemudian perbaiki penulisan namanya. Muhammad Nur Fajri, Muhammad Nur Fajri, silakan perbaiki namanya. Kemudian Arman Syah, silakan keluar dan masuk lagi. Perbaiki penulisan namanya. Ada lagi Asus, ini Asus. Ini laptop Asus nih, sponsor. Silakan keluar dan masuk lagi, ganti namanya, jangan pakai Asus, tapi pakai format penulisan nama. Ada lagi Hilman Aulawi, oh ini host, sorry, Hilman Aulawi host. Sebentar. Malia Abdurrahman Tiara. Ini sepertinya 3 kakak beradik atau 3 teman nih pakai Zoom satu Zoom. Ini tolong diperbaiki, Malia Abdurrahman Tiara. Kalau ini handphone kakak, adiknya, atau ibunya, atau bapaknya, mohon untuk sesi PBSB disesuaikan dulu untuk kebutuhan santrinya. Silakan Malia Abdurrahman Tiara. Ada 3 nama di sini. Neng Rini. Nah ini Neng Rini siapa nih Neng Rini? Nur Seli Nur. Silakan Nur Seli Nur. Raihan Faik Naufal. Silakan keluar. Rizal Al-Habsi. Al-Habsi, Habib silakan keluar dulu Bib. Perbaiki namanya. Rubianto. Sa'diyah Erlina. Salsa Faiza.
Siti Asmariani, ini sudah berkali-kali saya keluarkan tapi masih masuk dengan format penulisan ini. Silakan perbaiki penulisan namanya. Ini ada lagi, ini nggak jelas ini namanya apa ini. Silakan perbaiki namanya. Baik, kami akan selalu mengingatkan perbaikan nama bagi yang belum paham cara memperbaiki langsung ketika sudah masuk Zoom, silakan keluar, kemudian masuk lagi. Tapi bagi yang sudah paham cara merename atau memperbaiki namanya, mengganti namanya ketika sudah masuk Zoom, itu silakan di-rename. Seperti itu ya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, sesi technical meeting atau teknis pelaksanaan seleksi PBSB tahap 2, informasi apa yang akan dipaparkan, informasi penting yang harus santri-santri ini dapatkan, akan disampaikan langsung oleh koordinator tim IT seleksi PBSB tahap 2 kepada Bapak Agung Laksono. Al-waktu iya, Bu. Terima kasih Mas Heri. Suara saya terdengar jelas, teman-teman semua, sahabat-sahabat semua? Terdengar, Om. Oke, siap. Oke, sebentar saya. Sekarang ada 264 peserta yang partisipan di dalam Zoom ini, dan total yang akan ikut tes nanti adalah hampir 600 peserta. Jadi mungkin kalau ada teman-temannya yang masih belum join, bisa coba diingatkan supaya tidak ada kendala teknis. Karena kalau sudah di hari H nanti, kita sudah tidak ada toleransi terkait dengan penamaan, terkait dengan pelaksanaan dan sebagainya. Oke. Saya akan share screen. Jadi sahabat-sahabat semua, saya akan memaparkan teknis pelaksanaan seleksi tahap 2. Sudah terlihat ya? Oke. Langsung masuk saja ke intinya. Konsep teknis seleksi tahap 2 PBSB. Jadi seperti yang sudah sahabat semua lihat di kartu tes, itu ada instruksi yang cukup panjang yang harus teman-teman lihat di sana. Ada sekitar 15 poin. Dan di sini saya ringkaskan saja yang bagian terpentingnya. Yang pertama yaitu pastikan bahwa jaringan internetnya stabil. Karena kita lakukan secara online dan para penguji pun nanti tidak punya banyak waktu, maka mohon sebelum hari H, sebelum waktu pelaksanaan, dipastikan bisa terkoneksi internet dengan stabil, paling enggak sekitar 2 jam. Sekitar maksimal 2 jam. Kemudian peserta wajib menuliskan nama pada aplikasi Zoom dengan format yang telah ditentukan. Jadi teman-teman bisa download kartu tanda peserta tes dan nanti akan terlihat di sana bagaimana sih format yang seharusnya teman-teman pakai. Kemudian uniknya di tahun ini kita ada satu sesi diisi dengan 5 peserta. 5 peserta dalam satu sesi. Nah, nanti teknisnya seperti apa akan saya jelaskan lebih detail di slide berikutnya. Kemudian yang butuh diingat juga, saat wawancara teman-teman wajib menyalakan video dan audio. Jadi bagi yang wanita mungkin jangan lupa untuk dipakai jilbabnya. Teman-teman juga berpakaian rapi dan sopan saat pelaksanaan.
Kemudian peserta yang terlambat hadir akan dialokasikan pada sesi terakhir. Jadi nanti kalau misalkan ada yang terkendala teknis, bukan karena memang sengaja ya, jika ada terkendala teknis saat sesinya mau berlangsung, ternyata ada kendala teknis, maka kita akan berikan toleransi untuk diplot di bagian akhir di sesi terakhir pada hari tersebut. Jika waktunya memungkinkan, jika ternyata sudah sampai jam 6 sore misalkan, maka dengan berat hati dan mungkin dari penguji pun tidak bisa memfasilitasi, maka dengan berat hati akan kita gugurkan. Gitu. Kemudian yang terakhir, pastikan handphonenya, ini kurang nih, pastikan handphonenya berukuran cukup. Jadi nanti teman-teman semua itu akan menggunakan terbaca makro. Akan diminta untuk membaca kitab kuning dengan tulisan Arab yang mungkin cukup kecil. Nah, pastikan handphone atau laptopnya nanti nyaman digunakan untuk membaca instruksi-instruksi yang disediakan oleh panitia atau oleh penguji. Jadi jangan sampai nanti pas ujian nggak kelihatan tulisan Arabnya seperti itu. Jadi pastikan layarnya memang sudah besar, minimal 5,5 inch lah untuk handphone. Kalau bisa lebih besar lebih bagus. Ada tablet mungkin atau pakai laptop tuh lebih nyaman saat nanti akan ujian. Itu gambaran secara umum yang perlu disiapkan sebelum ujian. Materi yang akan diujikan itu ada 4 atau 3. Jadi untuk yang tes tahfidz nanti hanya pada kampus-kampus yang mempersyaratkan seperti itu. Yang mempersyaratkan ada tes tahfidz. Jadi ada pertama membaca kitab kuning, lalu kedua wawasan kebangsaan, ketiga tes akademik. Tes akademik ini maksudnya nanti dari kampus akan melihat seberapa potensialkah teman-teman untuk bisa mengikuti perkuliahan. Nah, dari awalnya sudah coba di-assess oleh dosen-dosen dari kampus. Kemudian yang keempat itu adalah tes tahfidz. Nah, ini timeline untuk satu sesi. Jadi seperti yang tadi saya bilang, satu sesi itu nanti akan diisi oleh 5 orang. Jadi yang pertama itu ada introduction atau perkenalan selama 5 menit. Kemudian setelah 5 menit masuk, itu akan ada namanya wawancara tes kitab dan tahfidz. Jadi akan terbagi menjadi 2 nantinya. Jadi ini secara berbarengan. Tes wawancara, tes kitab dan tahfidz. Kemudian 2 orang lainnya wawancara tes wawasan kebangsaan dan akademik. Kemudian setelah itu nanti ada closing discussion, jadi nanti dikumpulkan lagi menjadi satu ruangan Zoom. Kemudian ada diskusi penutup di situ dan terakhir ada penilaian dari juri. Setelah itu maka akan keluar. Jadi kalau digambarkan nanti ada bagannya, saya akan jelaskan berikutnya. Nah, bagian ini kelihatan ya. Jadi teman-teman yang mungkin belum download kartu tesnya, ini saya contohkan satu. Di sini ada informasi, kelihatan nggak kursor saya? Nah, di sini ada kotak kecil, informasi seleksi tahap 2. Di sini ada waktunya. Jangan sampai salah nih. Waktunya tiap orang bisa jadi berbeda-beda. Dilihat waktunya tanggal berapa, kemudian jam berapa, kemudian format penulisannya seperti apa. Ini yang tadi Mas Heri selalu ingatkan. Jadi dipastikan format penulisannya sesuai dengan yang ada di sini. Misalkan ini UIN Syahid, nomor urut sama namanya.
Jadi harus seperti itu ya, harus standar saat akan masuk. Kemudian Zoom room meetingnya juga jangan tanya ke temannya, tapi lihat dari kartu masing-masing. Karena bisa jadi tiap-tiap orang juga akan berbeda nanti. Nggak semuanya sama. Kita ada 7 yang berjalan secara bersamaan, berbarengan. Seperti itu. Maka mohon dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Nah, ini teman-teman saya contohkan yang menggunakan handphone. Jadi saat teman-teman memasukkan username, masukkan ID dan ID meeting dan passwordnya, maka akan muncul nih seperti ini nih. Seperti halaman depan, kemudian please enter your name. Jadi masukkan nama ini sesuai dengan format yang tadi setelah diinformasikan di kartu tes. Diganti format namanya. Kemudian teman-teman akan masuk ke sini. Please wait, the meeting host will let you in soon. Jadi teman-teman nanti akan menunggu sampai sesi berikutnya selesai. Jadi nanti teman-teman mungkin akan lebih banyak standby di sini sebelum pelaksanaan tes. Gitu ya. Jadi standby di sini. Nah, nanti di admin akan muncul notifikasi seperti ini. Jadi kalau sesinya sudah akan mulai, teman-teman akan di-admit untuk bisa join di Zoom tersebut. Izin Om Agung, Ya. supaya ingat, untuk di waiting room ini, saya atau admin atau host akan meng-admit atau menerima hanya peserta yang sesuai format penulisan nama. Jika Betul. tidak sesuai format penulisan nama, maka akan diabaikan atau dihapus atau dihilangkan. Seperti Siap. itu ya. Ya, betul Mas Heri. Karena kita nggak tahu nih kalau formatnya nggak sesuai ini apakah peserta tes atau bukan, seperti itu. Jadi nanti di sini kelihatan oleh panitia ini nama sudah sesuai atau belum. Ini sekedar tambahan informasi, mungkin teman-teman yang saat ini misalkan nih, saat ini join, tapi kan tadi saya lihat masih banyak yang salah juga ya. Di Zoom sekarang sudah memfasilitasi untuk rename nama setelah login. Jadi kalau teman-teman mau rename, klik tombol partisipan ada di bawah, belum saya screenshot di sini. Ada partisipan, diklik, nanti muncul list seperti ini. Nah, kemudian tanda siku ini diklik, kemudian muncul akan rename. Nah, akan berubah nih namanya. Mungkin enggak semua teman-teman tahu caranya, mungkin sebagian ada yang tahu, sebagian ada yang belum. Nah, ini bisa juga seperti ini. Untuk rename nama saat telah login kalau yang bagian ini. Gitu. Oke, balik lagi ke alur seleksinya nih teman-teman. Jadi nanti setelah teman-teman di admit untuk login, untuk di sesi seleksi, itu teman-teman langsung akan dikumpulkan dengan para penguji. Jadi peserta dan penguji join di dalam satu ruangan. Nah, nanti teman-teman diminta untuk memperkenalkan diri dengan durasi 5 menit, paling nggak satu orang 1 menit lah, seperti itu. 5 menit. Setelah sesi perkenalan ini selesai, maka selanjutnya host, suara saya kelihatan nggak? Kedengeran kan ya? Ini ada yang komen nggak kedengeran? Kedengeran ya? Oke, lanjut ya. Jadi setelah di satu ruangan besar, nah nanti host dari teman-teman host akan membreakdown menjadi dua ruangan. Nah, nanti ini langsung teman-teman admin yang nentuin, teman-teman host yang nentuin. Misalkan 3 orang ini masuk mana, 2 orang ini masuk mana. Seperti itu. Misalkan 2 orang awal ini masuk dulu ke ruang kitab. Lalu 3 berikutnya masuk ke ruang akademik. Nanti penguji 1 masuk ke ruang sini, penguji 2 dan 3 masuk ke ruang bawah misalkan. Nah, itu nanti admin semua tuh. Admin semua yang akan menentukan.
Nah, setiap satu sesi, jadi kalau di ruang kitab ini nanti yang diuji adalah kemampuan membaca kitab kuning dan tes tahfidz kalau ada tes tahfidznya. Kemudian di ruang akademik ini nanti yang diuji adalah yang pertama wawasan kebangsaan dan yang kedua itu adalah potensi akademiknya kira-kira seperti apa. Gitu. Nah, di sini ada durasinya 40 menit untuk kedua ini. Jadi begini. Jadi nanti masing-masing tes ini akan di-set 20 menit oleh host dan akan otomatis gabung lagi menjadi satu setelah 20 menit itu selesai. Jadi nanti teman-teman host dan co-host di sini butuh untuk mengingatkan juga mungkin bahwa secara otomatis akan tertutup ruang meetingnya ketika sudah mencapai 20 menit. Nah, di 20 menit berikutnya nanti di switch peserta yang ketiga misalkan ke ruang sini, ruang akademik, terus yang dua terakhir tadinya di ruang kitab jadi di sini. Nah, nanti teman-teman hanya ngikutin aja, nggak perlu repot untuk terlibat di ini, di pengaturannya. Pokoknya teman-teman tinggal join, terus perkenalkan diri, masuk ke ruangan, menjawab semua pertanyaan dari penguji. Seperti itu. Nah, kemudian di terakhir, setelah 20 menit yang kedua, maka secara otomatis ruangan akan tergabung lagi menjadi satu. Dan di situ nanti peserta bisa leave room-nya dan penguji akan memberikan nilai di saat yang itu juga. Kira-kira seperti itu. Nah, ini contoh teman-teman nanti saat di sesi yang ini dari dari ruang besar ke ruang interview itu akan muncul seperti ini teman-teman. Join breakout room. Jadi yang teman-teman lakukan klik tombol join-nya. Ini yang butuh apa ya? Butuh hati-hati, butuh diingat. Karena kalau selama ini belum diklik, maka teman-teman nggak bisa join tuh ke dalam ruang meetingnya. Klik join, maka akan masuk ke ruang meeting atau ruang interviewnya. Kemudian di bagian atas, ini akan terlihat berapa menit sisa dari waktu yang disediakan untuk interview. Jadi untuk teman-teman host dan co-host, nanti minta tolong untuk mengingatkan juga para pengujinya saat waktunya sudah mepet atau habis gitu. Karena nanti akan secara otomatis tertutup oleh sistem setelah 20 menit. Sehingga waktu yang tersedia itu lebih efektif dan tidak molor nantinya. Seperti itu. Nah, ini contoh makro. Contoh makro pastikan teman-teman bisa kelihatan, mungkin nanti akan lebih banyak lagi gitu. Nah, pastikan ini terbaca oleh teman-teman semua, seperti itu. Oke. Kayaknya sih cukup ya untuk pengenalan ini. Kita mau adakan simulasi nih. Simulasinya simple aja sih. Jadi di simulasi nanti kita akan coba breakout room. Kita akan pecah menjadi 2 ruangan mungkin ya. Nanti akan saya set secara otomatis. Jadi ada 149 peserta di breakout room 1 dan sisanya di breakout room 2. Kita akan simulasikan mungkin nggak terlalu lama ya, mungkin 2 menit. Jadi saya akan breakout room, saya akan masukkan ke satu ruangan terpisah secara otomatis.
Terus nanti setelah 2 menit akan balik lagi ke halaman yang utama. Jadi nanti teman-teman nih bisa simulasikan gimana untuk join breakout room dan gimana saat kembali lagi. Nanti setelah itu kita akan adakan tanya jawab atau diskusi. Oke, saya langsung simulasikan ya teman-teman, selama 2 menit untuk breakout room dan countdown time-nya 15 detik nanti. Open all. Izin Om Agung, Ya, apa bedanya ketika santri atau peserta ditentukan ke dalam breakout room? Ada tanda apa ataukah ada notifikasi apa gitu, Om? oke. Bentar, ini udah jalan belum ya? Jadi mungkin gini, sahabat-sahabat santri, nanti ketika admin atau host menentukan peserta untuk masuk ke dalam breakout room, maka akan muncul notifikasi di layar handphone atau layar laptop sahabat-sahabat santri itu untuk join. Seperti itu. Ketika muncul notifikasi join, maka sahabat santri silakan menekan tombol join. Nah, disitulah perbedaannya ketika ini ditentukan untuk masuk ke breakout room, dipersilakan masuk breakout room, atau santri yang tidak dipersilakan. Seperti itu. Itu perbedaannya. Terima kasih. Iya, makasih ya Mas Heri. Ini sesuai dengan slide yang tadi ya. Slide ini kelihatan ya, saya di bagian ini teman-teman. Kelihatan nggak share screen saya? Ini ada di bagian sebelah kiri. Jadi saat sesi wawancara akan dimulai, maka otomatis di layarnya itu akan muncul halaman seperti ini. Yang sebelah kiri ini, join breakout room. Pokoknya nanti teman-teman tinggal klik join aja. Klik join maka akan langsung otomatis masuk ke suatu ruangan. Seperti itu. Jadi patokannya di sini. Saat akan dimulai wawancara, maka akan muncul notifikasi join breakout room. Itu yang tadi Mas Heri tanyakan. Oke ya, coba kita simulasikan ya. Open all room.
Mas Agung, Siap. apa kabar? Alhamdulillah. Bapak Mas Agung, pejabat topik nih. kalau nanti videonya itu diupload untuk peserta yang belum sempat join ke YouTube, apa memungkinkan atau terlalu beresiko, Mas Agung? Mungkin itu aja, Mas Agung. Nggak apa, Kang. Nanti kita upload aja bisa. Iya ya, takutnya mereka nggak paham nanti seperti apa mekanismenya ya. Iya. Siap, Mas Agung. Makasih, Mas Siap, Agung. Mas Taufik. Sukses acaranya. Mantap. Ini udah join lagi semuanya ya? Sudah. Kira-kira sih seperti itu sih gambarannya. Jadi nanti yang memainkan peran banyak itu memang di host sama co-host. Nanti kita akan ada sesi khusus. Yang penting sebagai peserta nih sudah tahu terkait dengan teknis pelaksanaan wawancaranya. Kira-kira itu Mas Heri dari saya. Monggo kita diskusi jika ada yang ditanyakan atau kurang jelas. Baik, sebelum kita buka sesi pertanyaan, terima kasih Mas Agung sebagai koordinator tim IT. Saya ingin menambahkan sedikit saja. Saya juga mau share screen ya. Ini tes kitab kuning. Nah, tes kitab kuning ini nanti sahabat-sahabat santri ini tidak membawa kitab dari 3 kitab tersebut, yaitu Fathul Qorib, kemudian Tafsir Jalalain, kemudian Bulughul Maram. Jadi sahabat-sahabat tidak perlu membawa kitabnya seperti itu. Nanti santri hanya membaca apa yang tampil di layar handphone atau di layar laptopnya. Seperti itu. Untuk makronya itu nanti akan ditentukan langsung on the spot oleh penguji kitab. Seperti itu. Jadi saat penguji menentukan umpama makro 1 atau makro sekian, nanti host atau co-host akan menampilkan makro yang ditentukan oleh penguji. Dan itu yang nanti akan tampil seperti share screen saat ini. Nanti sahabat-sahabat tinggal membaca saja yang ada di handphonenya. Oleh karena itu kami menyarankan kalau bisa, kalau ada, menggunakan laptop supaya tampilannya cukup besar dan terbaca dengan jelas. Kalau tidak ada pun menggunakan handphone juga tidak apa-apa, nanti bisa di zoom sendiri oleh sahabat-sahabat seperti itu. Kemudian ini saya coba share screen lagi. Ini contoh kira-kira makronya akan seperti ini. Ini akan tampil di layar handphone atau layar laptopnya santri semua. Ketika nanti ditentukan makronya ini kami sengaja memberitahukan ini salah satu contoh makronya, tapi kan tidak tahu ini makro berapa dan nanti ini akan diujikan kepada peserta dari prodi atau perguruan tinggi mana. Nah, silakan kira-kira seperti itu contohnya. Dan yang pastinya kami sudah memohon kepada para penguji kitab untuk menentukan makro yang tidak terlalu jauh babnya. Seperti itu. Nah, kemudian tampilan inilah nanti yang harus santri atau peserta baca dan ditarkib juga, kemudian dimaknai, kemudian mungkin nanti akan ada pertanyaan diskusi kontekstual terkait dengan makro yang ditentukan. Kira-kira seperti itu. Ini tidak boleh terlalu lama nanti di screenshot. Baik, kemudian saran kami yang kedua untuk penggunaan Zoom lagi-lagi bagi peserta yang memang belum terbiasa atau belum familiar dengan aplikasi Zoom, silakan cari tips-tipsnya, baca di Google cara penggunaan Zoom. Kemudian saran kami juga di sini saya masih melihat peserta atau santri yang masih mematikan kameranya. Nanti saat ujian, saat tes lisan harus menyalakan atau mengaktifkan kameranya. Kemudian tolong cari suasana atau ruangan yang terang, tidak gelap. Ini contoh seperti di sini saya lihat ada
dari Syahid nomor 25, Mbak Amal. Ini posisinya ruangannya gelap. Tolong nanti cari ruangan yang agak terang seperti itu. Kemudian juga yang pasti juga mendukung koneksi atau jaringannya. Nah, sebelum pelaksanaan tes juga kami sarankan agar mencas penuh baterai handphone atau laptopnya. Ini khawatir nanti ketika saat tes kondisi laptopnya atau handphonenya lowbat, tapi listriknya mati. Nah, ini kan repot seperti itu, maka akan terputus. Nah, kami berharap seperti itu. Yang mau bertanya silakan di chat langsung. Ini ada pertanyaan, materinya apa aja, materi uji tadi sudah dijelaskan. Materi uji itu ada 4, yang wajib adalah 2, yaitu tes kitab kuning dengan tes wawasan kebangsaan, itu yang wajib. Semua santri peserta semua akan mendapatkan materi wajib 2 itu, kitab kuning dan tes wawasan kebangsaan. Untuk tes tahfiz itu hanya kepada peserta yang memilih prodi-prodi yang mensyaratkan tes tahfidz. Kemudian ada juga tes pendalaman akademik atau pendalaman psikologi. Nah, ini hanya pada perguruan tinggi tertentu. Jadi kami sudah mengkonfirmasi kepada perguruan tinggi apakah akan menguji secara langsung atau tidak. Sebagian besar tidak ada yang mengkonfirmasi untuk menguji secara langsung dari perguruan tinggi. Hanya beberapa perguruan tinggi saja, contohnya seperti pada prodi-prodi kedokteran, kemudian kesmas, kemudian psikologi, kemudian seperti farmasi. Nah, ini kan butuh pendalaman akademiknya dan butuh konfirmasi secara psikologisnya oleh penguji dari perguruan tinggi, seperti itu. Untuk kitabnya ditentukan oleh penguji atau bagaimana? Nah, tadi sudah kami jelaskan, untuk kitabnya dan makronya akan ditentukan langsung oleh penguji. Kemudian satu santri itu hanya membaca satu makro. Jadi tidak perlu membaca 3 kitab tersebut, tidak perlu membaca sebanyak makronya. Jadi satu penguji itu menentukan masing-masing kitab itu 10 makro dan itu akan ditentukan secara acak. Seperti itu ya. Kemudian ada lagi teknis tes tahfidznya gimana? Tadi sudah dijelaskan juga teknis tahfidznya. Tahfidz belum dijelaskan ya. Tes tahfidz nanti penguji akan menanyakan kepada peserta juz berapa yang dihafal. Contoh seperti pilihan di UIN Bandung atau UIN Jakarta itu kan masing-masing hanya 1 juz, atau UIN Jakarta UIN Jogja yang jurusan ilmu kesejahteraan sosial. Itu masing-masing kan hanya diminta 1 juz. Nah, itu nanti bisa sahabat santri bisa mengkonfirmasi saya hafalnya juz 30 loh. Seperti itu. Atau juz sekian. Nah, itu nanti yang akan diuji oleh penguji. Seperti itu. Kemudian pembobotan nilai. Yang pembobotan nilai yang tertinggi adalah tes kitab kuning. Yang kedua adalah tes tahfidz bagi yang ada syarat tes tahfidz. Kemudian yang ketiga adalah tes wawasan kebangsaan. Dan yang keempat jika ada ujian dari penguji perguruan tinggi. Seperti itu. Jadi memang ini yang paling tinggi bobotnya adalah tes baca kitab kuning. Kemudian jikalau tiba-tiba sinyalnya hilang sendiri, kemudian keluar dari Zoom, apakah masih bisa masuk Zoom lagi? Masih bisa masuk Zoom lagi jika memang waktu tesnya belum selesai, belum habis. Makanya kami menyarankan agar memperhatikan, mengantisipasi kemungkinan jaringannya jelek atau paket datanya habis atau wifi-nya buruk. Seperti itu. Nah, kami menyadari bahwa banyak kita ini posisinya di kampung, masih di kampung, kemudian sinyal susah, ada juga yang lagi di gunung, mungkin seperti itu. Nah, contoh evaluasi atau pengalaman dari peserta tes tahun lalu 2020 itu saya sangat mengapresiasi salah satu santri kita itu sampai ke sawah
mereka mengikuti tes lisan itu di sawah. Di belakangnya itu terlihat banyak petani yang lagi macul seperti itu. Itu kenapa? Karena memang si santri ini sangat niat sekali. Dia ingin menampilkan suasana yang terang, yang jelas terlihat, kemudian juga ingin mendapatkan sinyal yang bagus. Seperti itu. Karena di dalam rumahnya itu sinyalnya kurang bagus. Jadi dia keluar sampai ke sawah. Itu kita sangat mengapresiasi dan ternyata santri tersebut sangat bagus untuk sangat bagus mengikuti tesnya, tes lisannya. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi mungkin sahabat-sahabat yang lebih tahu kondisi kampungnya seperti apa, nah itu bisa diantisipasi, dipersiapkan segalanya sebaik-baiknya. Tes akademik materinya kayak tahap 1K. Jadi tes akademik ini hanya mengkonfirmasi. Kami sudah menitipkan kepada para penguji dari perguruan tinggi, sifatnya hanya mengkonfirmasi. Mungkin saat tes CBT atau tes berbasis elektronik tahap 1 itu sahabat santri nilainya bagus tes akademiknya. Kemudian nah di sini di tes tahap 2 ini hanya mengkonfirmasi apakah memang betul hasil atau nilai tes akademik tahap 1 itu memang tinggi atau bagus seperti itu. Kemudian di sini juga penguji akan mengkonfirmasi seberapa besar minat teman-teman terhadap pilihan prodinya seperti itu. Kemudian contoh kayak seperti jurusan kedokteran. Nah, jurusan kedokteran ini kan ada butuh beberapa treatment khusus untuk mengetahui sejauh mana si santri atau si pendaftar ini memiliki wawasan atau penguasaan terhadap prodi yang dipilihnya, kemudian secara psikologisnya sebagaimana, karena tidak mungkin juga jika meluluskan dokter atau perawat yang memang secara psikologisnya itu tidak bagus seperti itu. Kira-kira untuk ujian atau penguji dari perguruan tinggi sejauh itu sih. Saat wawancara menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa apa? Baik, untuk wawancara tes tahap 2 ini menggunakan bahasa Indonesia. Seperti itu. Kak, dari 3 kitab nanti apa semua diuji atau hanya sebagian? Nah, ini tadi sudah dijelaskan juga bahwa satu peserta hanya diwajibkan membaca satu makro dari salah satu kitab tersebut saja. Yang tadi sudah saya contohkan. Ada lagi untuk maknani wajib bahasa Indonesia apa boleh bahasa Jawa. Nah, ini mungkin nanti penguji akan memberikan keleluasaan seperti sebagaimana teman-teman santri ini biasanya belajar di pondok. Kalau yang biasanya memaknainya menggunakan bahasa Jawa ya silakan. Kalau memang biasanya pakai bahasa Indonesia ya silakan seperti itu. Nanti mungkin akan diperdalam di dalam diskusi kontekstualnya. Terus ini pertanyaannya hampir rata-rata sama semua ya. Kalau misalkan Zoom-nya berhenti di tengah tes, nah ini tadi juga sudah dijelaskan. Sebagian ada yang dari Jawa, biasanya dengan makna Jawa ya sudah dijelaskan juga. Apa kita cuma disuruh membaca doang, menerjemahkan? Nah tadi sudah dijelaskan. Jadi membaca, kemudian tarkib, kemudian makna, kemudian diskusi. Maaf izin bertanya untuk penentuan kitab apa yang dibaca. Nah itu tadi sudah dijelaskan juga. Jadi ini sepertinya penjelasan pertanyaan-pertanyaannya hampir sama semua ya Om Agung ya. Kayaknya pertanyaannya sih sudah terjawab semua. Misalkan ada hafalan seorang santri 3 juz dan syarat di universitas hanya 1 juz, bolehkah santri memilih? Ya, memang seperti itu, nanti akan dikonfirmasi hafalan juz mana yang dihafal, juz apa yang dihafal, yang dikuasai. Itu yang akan ditanyakan. Baik, mungkin pertanyaannya seperti itu, Om Agung. Terus saya juga ingin memberikan tips terkait dengan penggunaan Zoom. Tadi ada beberapa yang masih belum
connect audionya atau speakernya. Nah, kalau untuk yang penggunaan laptop, ini bisa dilihat di sini tanda panah di sini. Kemudian nanti pilih speaker seperti itu. Atau nanti saat di perangkatnya handphone itu juga bisa dilihat, nanti akan ada muncul tombol apakah menggunakan setting audionya atau setting speakernya seperti apa. Nah, itulah yang harus disetting oleh teman-teman. Baik, Om Agung, demikian yang saya coba respon dari beberapa pertanyaan yang hampir sama. Dan untuk itu setelah ini mungkin rekaman video kita saat ini, Technical Meeting Seleksi PBSB tahap 2, akan diupload, diposting di channel YouTube. Ini saya coba ketik, channel YouTube IMP Studio. Nah, nanti teman-teman tinggal buka saja YouTube-nya IMP Studio. IMP Studio. Gitu ya. Terima kasih ya sahabat-sahabat semua. Saya kembalikan kepada Mas Agung, atau ada host lain yang ingin menambahkan dari Pak Taufik, Pak Yusron, Pak Bugi, atau Pak Hilman. Silakan. Dari saya cukup, Mas Hari. Mungkin tadi teman-teman yang mengulang pertanyaan nanti bisa melihat kembali video penjelasan dari Mas Agung, sehingga nanti kalau ada yang belum terjawab pertanyaannya nanti bisa mereview video aja. Mungkin itu saran aja, Mas. Jadi terima kasih. Siap. Om Agung, ada lagi yang mau disampaikan? Ya. Tadi saya sudah share slide-nya yang tadi saya paparkan. Terus di sana juga saya sudah tambahkan screenshot untuk yang tadi tidak keluar audionya. Jadi nanti mungkin teknis-teknis yang sering muncul akan saya buatkan slide dan saya tambahkan di slide ini tadi, sehingga teman-teman yang mengalami kendala bisa bisa menemukan solusinya di sana. Ini ada pertanyaan nih Om Agung nih. Ya. Mau tanya, misalkan ada beberapa peserta yang ikut PBSB disuruh baca kitab kuning, namun di beberapa pondok sejak ia nempuh dulu tidak pernah belajar. Saya minta tolong kepada siapa ini, Fandir ya, kepada Fandir, silakan coba mengaktifkan audionya. Silakan Fandir, coba disampaikan apa yang tidak dipelajari dari 3 kitab tersebut. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kiai. Jadi kalau saya ini kan dari Nusa Tenggara Barat, di daerah terpencil di Kabupaten Bima. Oke. Jadi di daerah saya memang mayoritas pondoknya belum pernah mengajarkan soal baca kitab kuning gitu. Nah, itu yang menjadi kendala bagi saya pribadi sebagai peserta. Itu bagaimana? Jadi kalau saya mengkolaborasikan dengan pertanyaan peserta yang lain juga, apa tidak ada keringanan untuk bacaan kitab kuningnya atau bagaimana, Kiai? Terima kasih. Baik, untuk kasus seperti ini, sebenarnya kami di sini di pengelola PBSB juga sebetulnya sekaligus sebagai admin atau operator proses layanan tanda daftar keberadaan pesantren. Seperti itu. Kemudian di dalam persyaratan tanda daftar keberadaan pesantren itu ada yang namanya Arkanul Ma'had. Jadi rukun dari pendirian pesantren itu ada 5. Yang pertama itu ada kiainya atau pengasuhnya, kemudian ada santri mukimnya, kemudian ada asramanya, kemudian ada musola atau masjid atau tempat untuk beribadah santri. Yang kelima itu ada kajian kitab kuning atau dirasah Islamiyah, seperti itu. Nah, untuk kasus ini sepertinya ini saya coba kembali kepada persyaratan atau Arkanul Ma'had tersebut.
bagaimana pesantren ini kok bisa dianggap pesantren jika tidak melakukan melakukan tradisi akademik menggunakan kitab kuning seperti itu. Karena ini kan yang membedakan antara pesantren dengan lembaga pendidikan lainnya. Salah satunya adalah kajian kitab kuning. Nah, seperti itu. Oleh karenanya mungkin nanti ini akan kita coba evaluasi. Kalau bisa kami dapat informasi kira-kira nama pesantrennya apa. Silakan Fandir. Ya Kiai, nama pesantren yang saya daftar ini Al-Fatahu. Pesantren Al-Fatahu di Langgudu, Kabupaten Bima. Kabupaten Bima, Mengkudu ya. Kecamatan Mengkudu ya. Ya. Oke. Baik, terima kasih. Nanti untuk Al-Fatahu silakan dikonfirmasi saja. Kalau memang nanti penguji tetap meminta untuk membaca kitab, silakan sebisanya, tapi sudah dikonfirmasi dahulu bahwa memang di pesantrennya tidak mengajarkan kitab tersebut, seperti itu. Siap. Mungkin nanti akan ada kebijakan lain dari penguji, apakah hanya diskusi tematik terhadap makro yang sudah ditentukan atau bagaimana. Itu nanti akan ada kebijakan dari penguji. Terima kasih ya Fandir ya. Ya, sama Kiai, terima kasih banyak. Ya. Kemudian yang lain dari yang ingin coba langsung bertanya secara langsung, silakan raise hand atau angkat tangan. Untuk sesi pertama kami persilakan 3 penanya. Ada Rizky Rizaldi. Rizky Rizaldi, silakan diaktifkan audionya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Kak, saya kan dari Pondok Tahfiz tidak pernah belajar kitab seperti itu. Cuman di pondok ini cuman memfokuskan untuk menghafal Al-Quran saja. Begitu. Bagaimana? Apakah ada keringanan atau bagaimana? Baik, ini kasusnya sama dengan Al-Fatahu juga. Nanti coba disampaikan saja ke penguji kitabnya. Ini kita tidak dalam rangka memberikan keringanan sebenarnya ya. Sebenarnya kita juga sekaligus ingin mengevaluasi kenapa kok ada pesantren yang tidak mengajarkan atau tidak menjaga tradisi kitab kuningnya seperti itu. Nah, ini untuk bahan evaluasi kami juga. Mungkin nanti kami akan koordinasi dengan Kanwil Kemenak Provinsi dan Kabupaten Kota untuk mengevaluasi pesantren-pesantren tersebut. Seperti itu. Kemudian bukan juga dalam rangka memberikan keringanan supaya tidak diuji kitab kuningnya ya, kira-kira seperti itu. Nanti dikonfirmasi saja kepada penguji kitabnya. Yang pastinya nanti penguji juga akan memberikan pola tes yang lain. Seperti itu. Yang mungkin kontekstualnya berdasarkan makro dari kitab kuningnya. Kira-kira seperti itu. Nah, nanti mungkin juga akan lebih sulit sebenarnya. Kayak gitu. Kalau diskusi kontekstual biasanya akan lebih sulit. Seperti itu. Baik, terima kasih. Untuk yang lainnya Muhammad Zidan. Muhammad Zidan ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Zidan Syariza. Saya ingin bertanya, di kartu peserta saya mempunyai kesalahan pada jenis kelamin. Itu bagaimana, Pak? Terima kasih. Ya, alhamdulillah kesalahannya hanya di kartu tes ya, jenis kelaminnya. Jadi untuk sementara itu diabaikan dulu saja. Kita sama-sama fokus dulu di pelaksanaan tes tahap 2-nya. Untuk kesalahan penulisan di jenis kelamin nanti akan kita konfirmasi karena nanti akan kita konfirmasi setelah pengumuman kelulusan seperti itu. Apakah memang Muhammad Zidan ini jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan? Nanti akan kita konfirmasi seperti itu. Terima kasih ya Muhammad Zidan. Nggak pakai pemeriksaan kan ya Mas Heru? Kemudian ada ini Zoom user nih. Kok masih namanya Zoom user?
nanti harus diganti dan disesuaikan ya. Zoom user silakan nyalakan audionya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, apakah ada ketentuan bab-babnya buat tes ini, baik dari Fathul Qorib atau Bulughul Maromnya? Terima kasih. Tadi sudah kami jelaskan bahwa kami sudah memohon kepada para penguji kitab, kepada masyayikh khususnya kami memohon kepada penguji kitab dari Ma'had Ali. Ma'had Ali tersebut adalah Ma'had Ali, 6 Ma'had Ali yang menjadi mitra PBSB sejak 2020 kemarin. Yaitu ada Ma'had Ali As'adiyah Sengkang di Sulawesi Selatan, ada Ma'had Ali Salafiyah Safiyah Situbondo di Jawa Timur, ada lagi Ma'had Ali Hasim As'ari di Jombang, Jawa Timur, ada lagi Ma'had Ali Kebon Jambu Cirebon, dan Ma'had Ali Maslakul Huda Pati Jawa Tengah, serta Ma'had Ali Saidus Sidikiyah Jakarta. Kami memohon kepada penguji dari masyayikh di 6 Ma'had Ali tersebut untuk menentukan makro yang standar, yang babnya tidak terlalu jauh. Jadi babnya masih bab-bab awal seperti itu. Ini karena memang PBSB tahun ini tidak mengkhususkan rekrutmen kepada 6 Ma'had Ali tersebut. Kalau tahun lalu memang ini sangat selektif, ujian tes kitabnya sangat ketat karena memang jelas sejak awal pilihannya adalah Ma'had Ali, dan Ma'had Ali itu memiliki tahasus masing-masing. Seperti itu. Oleh karenanya saat tahun lalu tahasus jenis kitabnya menyesuaikan dengan tahasus di Ma'had Ali masing-masing. Nah, untuk sekarang kita lebih ke lebih bersifat umum saja. Makanya kita menentukan dari 3 kitab tersebut dan bab-bab awal saja. Dari Bulughul Maram juga bab awal, Tafsir Jalalain juga seperti itu, dan Fathul Qorib juga seperti itu. Jadi saya rasa sahabat-sahabat yang khususnya sesudah menerima pelajaran kitab kuning 3 kitab tersebut, saya rasa ini sudah sangat menguasai, hanya tinggal memperdalam, mengulas sekali saja atau memperdalam tarkibnya dan maknanya. Kira-kira seperti itu sih menurut saya. Ya. Makasih Kak. Ya, sama-sama. Yang lain? Ada lagi dari Unisma, Ika Nur. Silakan nyalakan audionya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suaranya kurang jelas, Mbak Ika. Oke. Sekarang sudah jelas, Pak? Sudah jelas. Wajahnya sudah jelas. Oke. Saya mau bertanya, di pondok saya tidak mempelajari 3 kitab tersebut semuanya, hanya mempelajari kitab Bulughul Maram saja. Tadi saya juga sempat lihat di room chat, itu ada yang hanya mempelajari Fathul Qorib saja. Apakah memungkinkan jika kitab yang diujikan itu disesuaikan dengan apa yang telah kami pelajari? Ngoten? Ya, baik. Untuk kasus seperti ini nanti bisa dikonfirmasi saat memasuki ruang Zoom, ruang tesnya. Silakan dikonfirmasi kepada pengujinya, Pak Kiai, saya di pondok saya hanya mempelajari kitab Bulughul Maram saja, seperti itu. Nah, nanti penguji akan memiliki kebijakannya untuk menentukan makro dari Bulughul Maram. Jadi para penguji sudah menentukan, memilih kira-kira satu kitab itu 10 makro. Nah, nanti itu yang akan diberikan secara acak kepada peserta. Karena nanti kan sekali masuk peserta itu ada 2 atau 3 orang dalam satu Zoom tersebut. Nah, oleh karenanya nanti secara acak penguji akan menentukan, umpama Mbak Ika makro nomor 1 dari Bulughul Maram, kemudian Mbak Kurnia makro nomor 2 dari Bulughul Maram. Nah, nanti yang akan dibaca sesuai seperti itu. Nanti silakan dikonfirmasi saja kepada penguji. Sudah jelas ya Mbak Ika ya? Baik. Kemudian ada
Muhammad Mufti. Ahmad Mufti, silakan Ahmad Mufti. Dan tolong sahabat-sahabat yang pertanyaannya sudah dijelaskan tidak dipertanyakan lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf Ustadz. Saya cuma menanyakan dari sisi kelengkapan atau seragam atau kartu peserta. Apakah kartu peserta itu harus dibawa, Ustadz? Kartu peserta tidak harus dibawa. Dibawa kemana nih? Dan kalau masalah seragam, seragam apa yang harus dipakai, Ustadz? Seragam sekolah. Seragam sekolah ya bebas lah, kan ada yang pakai hitam putih, ada yang putih-putih, ada yang mungkin akan berbeda-beda. Yang pasti jangan seragam olahraga ya. Oke, Ustadz. Makasih. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Mbak Kurnia dari UIN Syahid, silakan audionya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, jadi kiai kita. Ini penjelasan mungkin kalau di Pondok Kurnia itu pondok tahfiz tapi dibedakan. Nah, saya ini masuk yang prodi IPA. Jadi untuk kitab kuning itu sama sekali tidak dipelajari. Mungkin di pondok-pondok lain juga gitu, ada yang belajar kitab kuning tapi di jurusan lain mungkin. Ya, ini pertanyaannya sama dengan yang tadi. Silakan dikonfirmasi kepada penguji kitabnya nanti ya saat ujian. Terus nanti waktu kitab kuning dikasih itu kan 3 orang, itu satu room atau gimana? Tadi seperti disimulasikan oleh Mas Agung, nanti bisa saja dalam satu room itu 2 atau 3 orang, bisa sekaligus. Tadi juga sudah saya jelaskan bahwa 3 orang tersebut yang langsung di dalam satu room juga akan mendapatkan materi uji yang berbeda-beda makronya. Berarti satu sama lain bisa saling lihat atau gimana? Bisa lihat. Jadi nanti kelihatan, kalau nggak bisa malu dong sama temannya. bisa lihat nanti. Contoh ini saya share screen makro dari Fathul Qorib. Nah, ini yang akan tampil di semua perangkatnya peserta yang dalam satu room. Kira-kira seperti itu. Kalau Mbak Kurnia dipersilakan membaca makro ini, maka yang lain juga bisa melihat. Tapi kan dia belum tentu yang lainnya itu juga makronya seperti ini. Kira-kira gitu ya. Iya, makasih. Yang lain lagi ada dari Unwahas, Mbak Ega. Silakan nyalakan audionya. Mbak Ega. Mbak Ega, audionya dinyalakan. Ya, silakan Mbak Ega. Kepencet, Ustaz. Oh, kepencet raise hand. Oke. Sekarang dari Unusia, Mas Sakiman. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Kak. Ya. Ingin bertanya, tadi saya dengar Kak ada yang bertanya masalah kitab kuningnya, ada yang belum mempelajari seluruh kitab, ada yang hanya mempelajari satu kitab, contohnya tadi Fathul Qorib. Yang saya pertanyakan Kak, bagaimana bagi santri yang keseluruhan mempelajari kitab tersebut, kemudian sekarang kami sudah mempersiapkan 3 kitab tersebut Kak. Kemudian yang tadi penjelasannya Kak, bagi yang hanya satu yang sudah mempelajari di pesantrennya, bisa ditoleransi, dikonfirmasi sama penguji. Itu kalau Kak, kalau bisa dijelaskan bagaimana itu Kak, karena mungkin seperti kalau
kami yang belajar yang mempersiapkan 3 kitab sekarang seperti kalau dirugikan, Kak. Jadi begitu, Kak, mohon penjelasannya. Kan sudah memang ketentuannya 3 kitab, Kak. Ya. Tapi baik. Ya. Terima kasih, Kak. Oleh karenanya tadi kami sampaikan ini akan ada kebijakan dari penguji. Saya juga tidak bisa mengarahkan kepada penguji bahwa Pak Kiai mohon ini tidak diuji kitab kuningnya karena memang di pesantrennya tidak diajarkan. Saya juga tidak bisa mengarahkan seperti itu. Nah, nanti penguji juga akan tetap menentukan kebijakannya, apakah akan dipaksakan untuk tetap berusaha membaca makronya atau dengan cara lain. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi kami memang ingin juga komitmen dengan apa yang sudah kita syaratkan, yaitu santri yang bisa mendaftar di PBSB syaratnya seperti ini. Nanti ke depannya tahap 2-nya akan ada tes lisan menggunakan 3 kitab tersebut. Nah, oleh karenanya sejak awal kan tentunya santri-santri pendaftar sudah mengetahui persyaratannya, jadi tidak ada alasan sebenarnya seperti itu. Cuma silakan saja dikonfirmasi kepada pengujinya, apakah pengujinya akan mencarikan pola tes yang lain atau tetap akan memaksakan. Kira-kira seperti itu. Mohon maaf, kira-kira sahabat santri silakan dipersiapkan di waktu kurang lebih 3 hari ini untuk mengkaji kira-kira. Yang belum mendaftar yang belum mempelajari 3 kitab tersebut boleh minta private mungkin dari ustadz-ustadz di pondoknya untuk kira-kira bisa dipelajari 3 kitab tersebut di bab-bab awalnya. Kira-kira seperti itu ya. Terima kasih masukannya. Kemudian dari UIM Makassar, Mbak Rahmida, silakan nyalakan audionya. Permisi Kak, mau nanya yang seputar tes wawasan akademik. Kalau tes wawasan akademik itu tergantung jurusan yang kita ambil atau gimana Kak? Ya, ini pertanyaan yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi untuk pendalaman akademik itu hanya prodi-prodi tertentu saja dan sampai saat ini kami juga masih menunggu konfirmasi dari perguruan tinggi yang pastinya tidak semua perguruan tinggi itu ada penguji dari perguruan tingginya untuk materi pendalaman akademik atau psikologinya. Kira-kira seperti itu. Yang rata-rata yang akan diuji adalah prodi-prodi untuk semacam prodi kedokteran, farmasi, atau keperawatan, kira-kira seperti itu. Sudah cukup jelas ya, Mbak Rahmida. Silakan yang lain dari UIN Kalijaga, Mas Riko. Silakan Mas Riko, nyalakan audionya. Kita persilakan 4 penanya lagi ya. Ini nanti setelah ini ada dari IAI Bunga Bangsa, kemudian dari UNJ Mbak Cynthia, kemudian dari ini sudah Uninus Mbak Darin. Silakan Mas Riko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Pak Ustadz, nanti terkait teknis makronya itu apa setiap peserta PBSB ini membaca setiap kitab apa hanya ini sudah saya jelaskan tadi ya. Ini saya sudah jelaskan. Mohon sahabat-sahabat santri fokus apa yang kami jelaskan dan tidak menanyakan lagi apa yang sudah dijelaskan untuk mempersingkat waktu. Jadi untuk satu santri akan diuji dengan 1 makro dari salah satu kitab. Hanya itu. Sudah clear ya Mas Riko ya? Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Sekarang kembali ke IAI Bunga Bangsa. Mas Muhammad, silakan audionya. Mas Muhammad dari IAI Bunga Bangsa.
Silakan audionya. Oke. Terima kasih atas waktunya. Ya. Mohon maaf sebelumnya mau bertanya karena sinyalnya nupluk jadi nggak jelas. Hanya ingin nanya lanjutan yang tadi aja. Kak, kan tadi yang dianjurkan itu 3 kitab ya, dan santri hanya membaca salah satu kitab. Nah, yang milih kitabnya itu apakah si santrinya atau si pengujinya? Penguji. Yang menentukan adalah pengujinya. Oh, yang menentukan adalah pengujinya. Ya. Oke ya. Sekarang dari Mbak Cynthia dari UNJ. Silakan Mbak Cynthia, nyalakan audionya. Audionya dinyalakan dulu. Mic, tanda mic. Ya, oke. Silakan. Assalamualaikum. Sebelumnya mau tanya, Ya. katanya kan saya dapat informasi dari penerima BPSPTN dulu, katanya dulu sebelum tes wawancara tahap 2, dia melampirkan portofolio. Itu berlaku tahun sekarang apa enggak? Tidak. Jadi sahabat santri silakan ikuti ketentuan tahun ini. Karena tahun kemarin itu berbeda. Tahun kemarin itu kan tidak ada tes berbasis elektroniknya, tahap 1-nya. Oleh karenanya, sahabat santri fokus saja dengan ketentuan tahun 2021 ini. Seperti itu. Karena tahun 2020 tidak ada tes berbasis elektronik atau CBT yang kemarin teman-teman menggunakan handphone masing-masing. Nah, tahun lalu itu tidak ada. Jadi tahun lalu menggunakan kiriman portofolio dalam bentuk video. Seperti itu ya. Sudah jelas ya? Oke, sekarang kedua lagi ya, 2 penanya terakhir. Yang pertama dari Mbak Darin dari Uninus. Silakan audionya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya untuk kitab tafsir Jalalain, itu teh dari awal Al-Fatihah atau dari surat An-Nas? Saya tidak tahu ya makroknya itu, saya tidak tahu makroknya yang ditentukan oleh penguji. Cuma memang kami memohon kepada penguji, tadi saya jelaskan juga bahwa kalau bisa tidak bab yang jauh-jauh, tidak pada halaman yang jauh-jauh. Jadi masih awal-awal sebenarnya. Seperti itu. Jadi ada kemungkinan dari Al-Fatihah. Iya, bisa jadi seperti itu. Terima kasih. Kemudian ini kami mempersilakan ini yang sudah ada perwakilan dari perguruan tingginya, tidak kami persilakan lagi. Ini dari Upi Muhammad, silakan. Silakan, Mas. Mau tanya untuk masalah hafal Quran. Kalau Kenapa? saat pendaftaran mengisi misalnya berapa juz, tapi di unit tersebut tidak diujikan Al-Quran, apakah nanti ditanya juga apa bagaimana? Tidak akan ditanya. Oh, tidak. Iya, seperti itu. Terima kasih. Ya. Saya minta dari IPB, Mas Firman. Setelah ini ada ITS dan UI ya, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon tanya, apakah setiap jurusan dan univ pendaftaran yang sama, makro pembacaan kitabnya sama? Soalnya apabila beda, itu ada ketidakadilan di setiap peserta dengan jurusan dan universitas yang sama. Mohon jawabannya, Pak. Ya. Jadi semua makronya adalah bab-bab awal. Itu yang pasti. Jadi semuanya sama. Cuma makronya itu yang berbeda. Artinya kami meminta kepada Mas Syai sebanyak 7 penguji dari Ma'had Ali. 7 penguji itu akan menguji di ruang Zoom, di 7 akun Zoom. Jadi skemanya seperti ini.
kami membuat satu hari itu 7 akun Zoom. 7 akun Zoom itu terdiri dari 7 perguruan tinggi. Umpama Kiai Hilman dari Mahat Ali Jakarta, itu kami menentukan di akun Zoom 1. Nah, di hari di hari pertama, akun Zoom 1 itu untuk peserta dari IPB umpama. Nah, kemudian di hari kedua untuk di perguruan tinggi UGM, ketiga di UIN Jakarta. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi satu penguji kitab kuning itu hanya menentukan 10 makro dari Bulughul Maram, 10 makro dari Tafsir Jalalain, 10 makro dari Fathul Qorib. Kira-kira seperti itu, dan babnya juga sama semua. Dari bab awal-awal semua. Seperti itu. Sudah jelas ya? Sekarang ke ITS dari Mbak Laili. Setelah ini terakhir dari UI ya, Sal Bintang. Ya, terima Silakan. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebelumnya ingin bertanya, kalau biasanya kan untuk masuk perguruan tinggi itu, kalau wawancara yang wawancara perkenalan itu kan termasuk kriteria penilaian. Nah tadi kan kata kakak perkenalan itu kan selama 1 menit. Itu gimana ya Kak? Secara singkat saja atau disebutkan kayak kelebihan, kekurangan kita atau gimana? Jadi gini, kalau terkait dengan pengenalan itu hanya singkat. Jadi mungkin asal pesantrennya, kemudian pesantrennya itu dari daerah mana, kemudian domisili santrinya itu di mana. Kira-kira hanya seperti itu sih. Karena kalau biodatanya kan kita sudah dapat saat di form registrasi seperti itu. Jadi tidak perlu tidak butuh panjang lebar, dan prestasi-prestasinya baik akademik maupun non akademik kan juga sudah dilampirkan di dalam form pendaftaran. Kira-kira seperti itu Mbak Laili. Ya, sekarang Mas Sal Bintang dari UI. Wah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lebih kan tadi yang banyaknya tentang tes kitab kuning. Sekarang mau tanya tentang tes wawasan kebangsaan itu apakah ada batasan-batasan materi tentang wawasan kebangsaan, dan berarti ini tes wawasan kebangsaan untuk semua peserta diujikan. Gimana, Ustaz? Ya. Minta penjelasannya. Jadi yang tadi saya jelaskan bahwa yang wajib dan akan diterima oleh seluruh santri, materi wajibnya adalah kitab kuning dan wawasan kebangsaan. Untuk tes tahfiz dan tes pendalaman akademik itu hanya beberapa perguruan tinggi yang memang mensyaratkan tes tahfiz, dan beberapa perguruan tinggi yang terkonfirmasi oleh penguji dari perguruan tingginya saja. Tapi yang wajib semua akan mendapatkan materi tesnya adalah kitab kuning dan wawasan kebangsaan. Nah, wawasan kebangsaan ini akan lebih pada pendalaman komitmen kebangsaan santri terhadap NKRI. Kira-kira seperti itu. Hanya Ya, seperti itu. Ya, terima kasih ya. Ya. Kemudian terakhir nih ya, saya terakhir mempersilakan kepada UGM. Dari tadi belum ada utusan UGM, yang lain sudah ada. Silakan Mas Miftahul Kiram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya lebih ke seleksinya nih Ustadz. Iya. Apakah nanti yang lolos dari tahap 2 ini sesuai kuota dari kampusnya? Misalnya kan kalau UGM itu 4 kuota awalnya, terus kemarin yang lolos tahap 1 itu cuma 4. Bahkan kalau yang psikologi cuma 1 dari 4 kuota. Apakah itu berarti lolos atau gimana? Ya, terima kasih. Baik, ini pertanyaan bagus dan harus saya klarifikasi dan konfirmasi juga bahwa untuk kuota sesuai dengan yang pertama, untuk kuota secara umum kita berharap rekrutmennya sesuai dengan kuota yang kita tentukan. Ini secara umum ya. Kemudian saat kemarin penentuan kelulusan tes tahap 1, ada salah satu perguruan tinggi yang memang mengkonfirmasi bahwa nilai dari hasil
ujian tes tahap 1 itu tidak memenuhi standar. Seperti itu. Oleh karenanya, lulusan tes tahap 1 itu tidak sesuai dengan kuota yang kita tentukan, yang kita harapkan. Kemudian, jadi contoh seperti Mas Miftah ini, memang kuota yang lulusnya itu tidak sesuai dengan kuota rekrutmen, artinya lebih di bawah kuota yang diterima. Nah, meskipun demikian, ini belum menjamin bahwa Mas Miftah ini nanti akan benar-benar diterima di kampus pilihannya atau tidak, seperti itu. Tergantung dari hasil tes tahap 2. Ini luar biasa, salah satunya Mas Miftah ini dari sekian ratus pendaftar, hanya ada 1 orang yang lulus di tes tahap 1. Kira-kira seperti itu. Nah ini Bukan Mbak, saya yang 4. Yang 4 ya? Ya ada yang 1, berarti yang luar biasa yang Ya. 1 itu. Ya, baik kira-kira Saya biasa aja. ya, dan yang 4 itu juga sebenarnya kan di bawah kuota rekrutmen ya. Kuota rekrutmennya 4 ya, betul ya? 4, hanya 4. Nah, ini juga memang belum menjamin bahwa itu akan lulus semua nanti. Bagaimana hasil tes tahap 2-nya. Kira-kira seperti itu Mas Miftah. Kami berharap juga kalaupun tidak ada tidak bisa tertampung semua kuotanya sesuai dengan kuota yang kita tentukan di awal, karena memang persoalan hasil akademik juga menjadi menjadi prioritas kita untuk menentukan kelulusan. Selain juga memang dari sisi tes kitab kuning dan wawasan kebangsaan juga memang kita pertimbangkan, tapi tes akademik juga sangat kita prioritaskan. Nah, kami berharap kalaupun memang nanti kuota yang diterima tidak sesuai dengan kuota, kami berharap bisa dialihkan kepada perguruan-perguruan tinggi yang lain. Artinya bukan dari si pendaftar di kampus tersebut kita alihkan, tidak. Tapi kita akan coba menambah kuota umpama. Contoh ya, ini contoh. Contoh di UIN Kalijaga untuk IKS tadinya hanya 10 orang, karena masih ada kelebihan anggaran dan kuotanya belum mencapai 230, mungkin nanti cadangan-cadangan, lulusan yang cadangan dari IKS UIN Jogja akan kita tambahkan, umpama menjadi 15, kira-kira seperti itu. Gitu ya. Baik, terima kasih. Dari UGM merupakan pertanyaan terakhir. Kami berharap nanti kalau ada yang belum jelas, bisa WA ke nomor yang tertera di dalam buklet PBSB. Dan kemudian nanti untuk simulasi yang tadi sudah dipaparkan oleh koordinator tim IT, bisa dilihat di dalam rekaman video yang akan diupload di channel YouTube IMP Studio. Sekali lagi, nanti YouTube-nya itu IMP Studio. Seperti itu. Sebelum kami tutup sesi ini, saya ingin memberikan saran kepada sahabat-sahabat santri semua. Mohon nanti saat pelaksanaan tes menggunakan headset atau hands-free, karena akan sangat membantu agar suaranya dapat terdengar dengan jelas oleh penguji. Jadi mohon menggunakan headset. Kalau tidak menggunakan headset, nanti suaranya akan terganggu dengan suara-suara di sekitarnya. Dan mohon teman-teman bisa mencari tempat yang cocok, yang pas, yang memang mendukung pelaksanaan tes tersebut. Tidak dalam kondisi ruangannya bising, tidak gelap. Nah, kira-kira seperti itu. Sebenarnya tata tertib ini sudah ada di dalam petunjuk di tata tertib di kartunya masing-masing, bisa dibaca dan mohon diantisipasi segala kendala-kendalanya. Dan kemudian yang kedua, pelaksanaan tes ini jadwalnya menggunakan zona waktu Indonesia Barat. Jadi sahabat santri yang berada di zona Indonesia Tengah dan Timur mohon menyesuaikan. Jika pelaksanaannya atau jadwalnya mendapat jam 8 waktu Indonesia Barat, berarti di Timur sudah jam 10 baru bisa
mengikuti. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi jangan mengikuti jam 8 waktu Indonesia Timur. Di barat masih jam 6 pagi. Ya, kami belum mempersiapkan perangkatnya. Kira-kira seperti itu ya. Mudah-mudahan sudah cukup jelas apa yang kami sampaikan. Dan mohon maaf lahir batin lagi, sekali lagi kami ucapkan atas nama host, co-host, kemudian pengelola PBSP Kementerian Agama, kami mohon maaf dan mendoakan semoga sahabat santri ini yang akan lulus adalah santri-santri yang terbaik. Kami mengharapkan inputnya adalah input yang terbaik supaya memiliki lulusan-lulusan santri, ilmuwan santri yang memang juga terbaik seperti itu. Dan kami berharap semoga tidak ada kekecewaan ketika sahabat santri tidak dinyatakan lulus dalam seleksi tahap 2. Semua adalah liridhoillahi ta'ala. Mohon doanya dari kiai-kiainya, mohon doa dari orang tuanya, persiapkan pelajarannya, apa yang akan diujikan. Dan kami berharap juga tahun depan PBSB akan lebih banyak kuota untuk rekrutmennya sehingga kesempatan untuk lulusnya juga semakin besar. Seperti itu. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Eri, teman-teman semua. Terima kasih, saya akhiri ya.